APBN 2015 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin dinilai masih banyak kelemahan. Hal ini terlihat dari anggaran subsidi yang membengkak, yaitu sebesar 433 triliun rupiah. Demikian pula dengan belanja pemerintahan pusat. Meski Undang-Undang Desa telah ditetapkan, tapi bila dihitung, anggaran yang didapat tiap desa hanya sekitar 100 juta rupiah. Karena hanya 9,1 triliun rupiah yang dianggarkan, sementara Indonesia memiliki sekitar 90.000 desa. Hal ini tentu membuat Jokowi sebagai presiden terpilih menjadi tersandera, karena tidak dapat menjalankan program-program andalannya. Padahal Jokowi telah meminta agar anggaran subsidi dikurangi, sehingga memiliki ruang fiskal yang lebih. Nota keuangan dalam APBN 2015 yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin berpotensi menyandera Presiden baru Joko Widodo. Pasalnya dalam APBN tersebut subsidi masih sangat besar sehingga menciptakan ruang fiskal yang terbatas. Anggaran juga terserap untuk belanja pusat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami anggota tim ses yang kemudian nanti akan bergabung tim ses Presiden terpilih. Ada Mbak Eva nanti juga sudah bergabung bersama saya saat ini, pengamat kebijakan publik Bapak Lisman Mandurong. Apa kabar Pak Lisman? Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di studio Berita Satu hari ini. Kalau kita lihat sebetulnya asumsi makro yang menjadi dasar dibuatnya RAPBN 2015 oleh Presiden SBY yang kemudian disampaikan Jumat lalu, sejauh mana asumsi makro tersebut terrealisasikan melalui RAPBN yang kemarin disampaikan? Ya, baik. Nah, pertama yang harus kita lihat, angka-angka yang disebutkan di atas itu cukup spekulatif ya toh, karena konsekuensinya itu defisitnya malah membesar, sehingga tidak aneh ketika Newstek dari Berita Satu mengatakan bahwa Menteri Keuangan menyatakan bahwa itu masih bisa dirampingkan. Jadi ini unik, dibuat dan kemudian dimungkinkan dirampingkan. Ya. Nah, ini saja sudah menandai bahwa ada hal-hal yang sudah diantisipasi oleh pemerintah sekarang, bahwa Pak Jokowi JK, kedua beliau itu akan melakukan penyesuaian besar-besaran dari RAPBN ini agar inline dengan misi mereka. Misinya cukup sederhana sebenarnya kan. Berdaulat secara politik, atau berdikari secara ekonomi. Ini kita tahan di kata berdikari secara ekonomi ini. Artinya sasarannya adalah pengelolaan anggaran itu arahnya akan berkarakter mandiri gitu loh, tidak dibebani oleh komponen utang, kemudian tidak disandera oleh subsidi yang berlebihan. Nah, subsidi ini sebenarnya ada kesalahannya, kita memahaminya. Subsidi itu sebenarnya adalah saving yang ditangguhkan untuk sementara produksi berjalan. Artinya ya nanti kalau sudah ada uangnya dikembalikan. Tapi kenyataannya kan tidak begitu. Subsidi kita nikmati. Ya jujur saja. Jujur saja mungkin. Saya nggak tahu kalau Pak Wiki. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang menikmati. Kadang-kadang ya. Nah, ini kan aneh. Nah, jadi keanehannya di situ. Nah, saya kira apa yang akan dilakukan oleh Jokowi JK itu akan menggeser dana tersebut sedemikian rupa menjadi investasi di sektor modal. Ya, persisnya itu bangun jalan raya deh. Nah, begitu. Oke, kalau kita lihat sebenarnya yang menjadi masalah adalah ketika RAPBN 2015 disampaikan oleh SBY, ini menjadi satu hal yang sepertinya membatasi ruang gerak dari Jokowi untuk merealisasikan program-program unggulannya pada awal masa kepemimpinan Jokowi. APBNP ini bisa diajukan kalau tidak salah adalah sekitar bulan Februari. Ini artinya kalau memang dilantiknya adalah bulan Oktober, artinya akan ada 4 bulan untuk kemudian bisa menjalankan RAPBN yang kemarin sudah disampaikan oleh SBY. Apa yang bisa dilakukan ataupun apa yang bisa dimaksimalkan dalam waktu 4 bulan itu menurut Anda? Ya, kalau menurut saya ya kita belajar dari apa yang terjadi ketika Pak Jokowi menjadi gubernur DKI. Yang terjadi adalah ada semacam dinamika baru nantinya. Akan terjadi dinamika baru dalam perubahan ini. Karena banyak hal yang akan didaur ulang. Sebab yang paling substansi adalah, dan saya kira juga disampaikan oleh beliau tadi pagi ya, dalam wawancara dengan Pak Jokowi yang dilakukan oleh Berita Satu. Anggaran ini adalah uang rakyat. Nah, semangat itu dulu deh. Bukan uangnya para birokrat dan para penyelenggara gitu loh. Ini uang rakyat. Sehingga
akan banyak hal yang akan direalokasi. Jadi dana yang mestinya ke pos subsidi misalnya akan dialihkan ke tempat lain. Dan salah satu diantaranya akan strategis adalah akan mengurangi penggunaan BBM untuk menjadi BBM-nya pembangkit listrik. Ini signifikan ini akan melakukan perubahan besar ketika dia dialihkan menjadi bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Itu shiftingnya besar. Harus kita lihat bahwa batu bara sekarang kan nggak bisa diekspor. Sekarang pada macet semua itu. Sekaligus juga akan men-trigger, menstimulir. Harus diserap di dalam negeri gitu ya? Iya, dan juga menstimulir ekonomi lagi di Kalimantan. Yang sekarang banyak orang nganggur loh. Pada pulang dari sana karena ekspor batu bara kan mengalami krisis. Nah, jadi daripada pemerintah nanti misalnya merubah undang-undang sumber daya alam, ya lebih baik langsung di-shift ke sini. Nah, kecanggihan hal ini untuk melakukan ini, saya percaya dikuasai oleh kedua beliau ini, kan punya background yang kuat untuk bermain cepat untuk mengatasi situasi gitu. Oke, alokasi dari APBN ini kemudian dikategorikan masih terpusat untuk pusat saja gitu ya, belum kemudian merata di berbagai daerah. Dan kalau kita lihat dari alokasi dana untuk setiap desa mengacu kepada undang-undang desa bahwa memang idealnya adalah satu desa 1 miliar. Namun kemudian kalau kita lihat hanya 100 juta per desa saja. Kalau memang ini berdasarkan dari RAPBN yang kemudian disampaikan oleh SBY beberapa hari yang lalu. Anda melihat ini seperti apa? Iya, itu saya lihatnya begini. Kehendak itu memang bagus ya, supaya segera mendanai lah perekonomian tingkat daerah. Tetapi yang menjadi krusial adalah bagaimana kita mengakses pertumbuhan ini kepada sistem ekonomi yang lebih luas. Ini yang saya kira yang akan diterobos. Nah, saya membayangkan bahwa tahun depan akan ada pembangunan besar-besaran untuk akses jalan raya, apa saja, untuk membangun itu dulu. Karena begini, kalau uang itu diserahkan di desa, itu bisa menjadi target korupsi juga kalau dia tidak dibangun untuk menjadi berintegrasi dengan perekonomian setempat. Ya dong, di desa nanti dibikin proyek apa segala macam, tapi nggak bisa dipasarkan. Nah, orang dengan mudah, manusia kan memilih pilihan alasan yang benar. Nah, sudah bikin jalan nggak ada, Pak. Jadi kalau ini proyeknya ini hancur, ya apa boleh buat, jalannya nggak ada, Pak. Padahal sudah diantisipasi ini akan hancur dan kalau diawasi dan seterusnya tidak terjadi. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita melihat bahwa tetap pusat akan menjadi sesuatu berpotensi untuk menciptakan situasi itu, dan dari daerah dibangkitkan secara bottom up, perlahan-lahan. Nah, teori beliau kan begitu, atas merambat ke bawah, dan kemudian bawah, dan kemudian ini akan mengintegrasikan perekonomian kita. Oke. Ya. Kalau dilihat satu hal yang bisa kemudian dilakukan oleh Jokowi selain APBNP yang memang bisa dilakukan tahun depan Februari 2015, yaitu adalah dengan mengundang banyak investasi gitu ya. Dalam 4 bulan setelah pelantikan, sejauh mana ini sebetulnya bisa dilakukan sebetulnya? Baik. Nah, saya kira kalau investasi, semua investor itu punya insting cepat. Semakin cepat semakin indah bagi mereka. Jadi nggak ada masalah kalau soal waktu. Yang justru berlambat-lambat biasanya kan birokrasi. Jadi saya kira dengan 4 bulan itu akan terjadi dinamika yang luar biasa, di mana harus kita catat bahwa kalau investor diundang masuk, itu kan pemerintah hanya diminta untuk memfasilitasi mereka gitu loh. Fasilitasi pemerintah juga biasanya tidak rumit-rumit. Mungkin hanya dia sebut, tolong dong bangun jalan 1 di sini. Dia bisa bangun, tapi apa haknya membangun itu kan? Nanti dimarahin. Nah, hal-hal demikian mungkin akan, saya kira akan lebih banyak di 4 bulan itu. Jadi artinya kalau ada investor yang menghendaki, dia akan menanam modal misalnya di suatu tempat, bicara sama pemerintah, saya mau dibuat jalan ini, dan dengan cepat itu dilaksanakan, ya sudah, itu akan berdinamika dengan sendirinya. Baik ya, semakin menarik Pak Lisman, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Bisa kami akan segera mulai setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda.